Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Al-Ajam. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian datang seorang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis. Ketika Rasulullah SAW melihat pemuda itu menangis, maka baginda pun berkata, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" Maka pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang mau memandikannya." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Umar mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikuti pemuda itu, maka Abu Bakar dan Umar melihat jenazah ayah pemuda itu telah berubah rupa menjadi babi hitam. Maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami lihat mayat ayah pemuda ini berubah bentuk menjadi babi hutan." Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat pun pergi ke rumah pemuda tersebut, dan baginda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mayat itu pun berubah kepada bentuk manusia. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut. Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, apakah yang dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia hidup?" Pemuda itu menjawab, "Sebenarnya ya Rasulullah, ayahku ini tidak mau mengerjakan salat." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan salat. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan." Di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, ada seorang lelaki yang meninggal dunia, dan waktu mereka menyalatinya, tiba-tiba kain kafan bergerak. Ketika mereka membuka kain kafan itu, mereka melihat ada seekor ular sedang melilit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Lalu mereka mencoba untuk membunuh ular itu. Ketika mereka hendak membunuhnya, maka ular itu berkata, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mengapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah." Di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, ada seorang lelaki yang meninggal dunia, dan waktu mereka menyalatinya, tiba-tiba kain kafan bergerak. Ketika mereka membuka kain kafan itu, mereka melihat ada seekor ular sedang melilit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Lalu mereka mencoba untuk membunuh ular itu. Ketika mereka hendak membunuhnya, maka ular itu berkata, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mengapakah kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksanya hingga sampai hari kiamat." Lalu mereka bertanya, "Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini?" Ular itu berkata, "Dia telah melakukan 3 kesalahan. Di antaranya, 1. Apabila dia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk salat berjamaah. 2. Dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Dan yang ketiga, dia tidak mau mendengar nasihat para ulama. Maka inilah balasannya. Maka karena itu, peliharalah salat supaya menjadi petunjuk dan penyelamat bagi kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang memelihara salat, maka salat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara salat,
maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang solatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya solatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Allah. Sayyidina Hasan radhiyallahu an berkata, kalau salat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan salat, dan pada hari kiamat nanti salatmu itu akan dilemparkan ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab.